Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Teori behaviorisme. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, siswa belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun, jika anak tersebut tidak dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, teori kognitivisme. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Teori konstruktivistik. Usaha mengembangkan manusia dan masyarakat yang dimiliki pekaan, mandiri, tanggung jawab, dapat mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat, serta mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Diperlukan layanan pendidikan yang mampu melihat kaitan antara ciri-ciri manusia tersebut dengan praktek-praktek pendidikan dan pembelajaran untuk mewujudkannya. Proses belajar sebagai suatu usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi akan membentuk suatu konstruksi pengetahuan yang menuju pada kemutahiran struktur kognitifnya. Pengertian pendekatan. Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatih metode pembelajaran dengan cakupan teoristik tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu satu, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Dua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Newman dan Logan mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan memperhatikan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan. 2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step yang akan ditumbuhkan sejak titik awal sampai dengan sasaran. 4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha.
Pengertian strategi dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian luas, sebagaimana dikemukakan Neumann dan Logan, mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualitas hasil output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. 2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukur untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Metode pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan besar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Kesempatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalisnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Teknik pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya menggunakan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik sendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan menggunakan metode ceramah. Teknik pembelajaran. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Taktik pembelajaran. Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat 2 orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselerangi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tertinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor. A. Tinjauan tentang metode pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RMA. Pengertian Realistic Mathematics Education. Pendidikan matematika realistik atau Realistic Mathematics Education merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. RMA pertama kali dikembangkan di Belanda pada tahun 1990-an. Gagasan pada awalnya merupakan reaksi penolakan kalangan pendidik matematika dan matematikawan Belanda terhadap gerakan matematika non-modern yang melanda sebagian besar dunia saat ini. Pembelajaran matematika realistik menggunakan masalah-masalah kontekstual. Dalam masalah tersebut ada 2 prinsip pembelajaran. Dalam prinsip utama dirinci sebagai berikut. A. Matematika sebagai aktivitas manusia. B. Materi matematika tidak dapat diajarkan tetapi dibelajarkan. B. Tinjauan tentang hasil belajar. 1. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami 2 kata yang membentuk, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil menunjukkan pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkannya perubahannya input secara fungsional. Sedangkan belajar dilakukan untuk mengusahakan perubahan perilaku pada individu yang belajar. C. Tinjauan tentang matematika. 1. Pengertian matematika. Matematika bukan merupakan suatu hal asing
yang terdengar di telinga kita. Dalam kehidupan kita, sehari-hari kita pasti selalu dihadapkan dengan yang namanya matematika. D. Tinjauan tentang pecahan. Pada prinsipnya, pecahan digunakan untuk menyatakan beberapa bagian dari jumlah bagian yang sama. Jumlah seluruh bagian yang sama ini bersama-sama membentuk satuan. E. Penerapan metode pembelajaran realistic mathematics education atau RMA dalam meningkatkan hasil belajar. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam realistic mathematics education atau RMA harus mencerminkan prinsip RMA dan juga mengandung 5 karakteristik dalam penerapannya di dalam kelas. Meskipun demikian, perangkat pembelajaran tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Berikut langkah-langkah pembelajarannya. 1. Memahami masalah kontekstual. 2. Menyelesaikan masalah. 3. Membandingkan jawaban. 4. Menyimpulkan. F. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian telah membuktikan bahwa metode pembelajaran RMA terbukti mampu meningkatkan hasil belajar ataupun prestasi belajar siswanya. G. Kerangka pemikiran. Bermula dari kondisi awal pembelajaran matematika siswa kelas 3, di mana dalam proses pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja. Dalam pembelajarannya masih didominasi oleh guru, sehingga siswa kurang terlibat aktif. Materi yang diajarkan pun dalam membentuk jadi, sehingga siswa kurang terlibat aktif. Berangkat dari masalah itu, peneliti menawarkan sebuah metode pembelajaran yang dianggap mampu mengatasi masalah tersebut, yakni metode pembelajaran RMA. Demikian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.